wabarakatuh. Saya Nia Viviani Megawati, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Cianjur. Saya akan melakukan demonstrasi konseptual modul 3.1 pada hari ini, Sabtu tanggal 11 Februari tahun 2023. Saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SDN Ciwaru. Baiklah Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan kesempatan kepada saya mewawancarai Ibu sebagai Kepala Sekolah dalam rangka memenuhi tugas saya di modul 3.1. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Ya Ibu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu mengenai dilema etika dan rujukan moral? Oke, terima kasih pertanyaannya. Santai saja ya Bunda ya. Ya Bu. Untuk jadi seorang pemimpin yang baik tentunya diperlukan berbagai kemampuan, berbagai keterampilan yang harus kita miliki berkenaan bagaimana caranya menghadapi berbagai permasalahan yang ada hubungannya dengan dilema etika dan rujukan moral. Kebetulan saya sudah jadi kepala sekolah itu kurang lebih 16 tahun. Ada 5 sekolah yang sudah saya datangi. Yang pertama yaitu di SDN Sukamulya dulu, kemudian Banyak pengalaman ya Bu. iya, insya Allah. Kemudian yang kedua kembali lagi ke SDN Bojong 5, kemudian pindah lagi ke SD Sukamantri 2, kemudian ke Ciwaru, dan kemarin memegang juga 2 tahun di SDN Bojong 5 kembali. Dengan banyaknya guru yang ada di sekolah, contohnya di SDN Ciwaru kita ini ada 14 personil dari guru yang PNS, kemudian guru agama, guru olahraga, juga operator dan sampai penjaga sekolah. Kita harus paham, dengan memiliki 14 personil berarti memiliki 14 pemikiran, 14 hati. Kita harus paham, antara Bunia Pipi misalnya dengan Pak Widi jelas akan berbeda pemikirannya. Nah, di sanalah bagaimana kita mengembangkan kemampuan kita sebagai seorang pemimpin. Kadang-kadang kita juga didemo oleh guru-guru kita, walaupun demonya demo yang positif tentunya. Kalau misalnya kita dari 14 tersebut sudah 10 saja mengikuti apa yang kita harapkan, berarti kita sudah menjadi pemimpin yang oke. Yang 4 adalah PR kita. Bagaimana caranya? Tentunya untuk menghadapi permasalahan dilema dan rujukan moral tersebut tidak semudah seperti membalikan telapak tangan dunia. Lebih mudah mengajar kayaknya ketimbang kita memahami keberadaan guru-guru di sekolah kita. Dengan 14 personil, 14 kemampuan, 14 keinginan, 14 pikiran, 14 keberadaan hati, 14 permasalahan baik di rumah maupun di sekolah. Salah satu upaya yang harus saya lakukan misalnya ketika ada guru yang melenceng dari aturan main di sekolah kita, misalnya sering kesiangan, atau juga ketika kita menggunakan polri dia tidak pada aturan sudah ada. Saya tidak pernah marah, hadapi segala sesuatu dengan senyum. 2 cm, 2 cm, senyumlah, karena senyum itu insya Allah akan membawa berkah. Saya tanya kenapa ini seperti ini, mengapa Anda seperti ini, itu dari hati ke hati dengan tentunya kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai kita menjudge bahwa ini adalah begini, ini harus begini. Mereka tidak akan mau diatur, tapi kita harus mengikuti. Ya, itu salah satunya. Nanti mungkin berkembang ke pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Biasa Ibu ya dengan kebijakan-kebijakan Ibu yang diterapkan di sekolah Ibu tersebut. Nah Ibu kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, misalnya ketika kita ada 2 kegiatan yang sama-sama penting. Misalnya satu hari kita harus mengikuti lokakarya, di hari itu juga kita harus mengikuti diklat. Padahal dua-duanya
is very important, sangat penting. Dan kita juga sudah dapat surat tugas dari pimpinan kita di sekolah bahwa itu harus kita lakukan. Caranya adalah saya akan lebih bertanya dulu kepada orang yang lebih senior, karena di sini ada beberapa guru yang lebih senior dari saya. Apakah ibu mau misalnya untuk menerbikan saya untuk berangkat ke Bandung karena saya melakukan karya di sekolah penggerak? Tidak mau misalnya. Saya tanya yang kedua dan seterusnya sampai di antara yang 14 itu ada yang mau bertanggung jawab untuk melakukan itu. Di antaranya Pak Widi yang suka umumnya juga gitu ya. Jadi saya tidak sengaja untuk hari ini berangkat, tapi memberikan kebebasan kepada mereka sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh mereka. Dan itu sudah terjadi kemarin, alhamdulillah sudah dilaksanakan. Luar biasa sekali Ibu ya. Kemudian Ibu selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut seperti apa, Bu? Oke, apabila ada beberapa kasus di sekolah terganggu, misalnya ada permasalahan di keluarganya apa-apa sehingga itu berpengaruh positif terhadap kegiatan di sekolah, sehingga dia tidak efektif juga mengajar di sekolah. Saya tidak secara langsung bahwa ini begini, tidak. Saya pergi dulu ke kelasnya untuk mengisi kelasnya, tidak marah, hadapi dengan lapang dada, dengan emosi tetap stabil. Saya ngajar aja di kelas tersebut, kemudian saya juga ngobrol dengan teman-teman senior yang dekat dengan orang tersebut, mengapa ini terjadi. Ini ada berbagai masukan, ada yang pro dan kontra, itu saya catat semuanya di buku hitam saya. Dan suatu saat mungkin saja saya juga harus berkunjung ke rumahnya, seperti apa sih keberadaan di rumahnya. Mungkin saja mereka memiliki permasalahan yang sangat berat sehingga berkontribusi negatif terhadap pembelajaran yang ada di sekolah. Itu yang Tidak langsung menjadi mereka ya, Bu? tidak, kasihan mereka kita juga apabila seperti itu terus diperlakukan oleh pimpinan kita seperti itu tidak akan enak. Makanya kita berupaya bagaimana cara melaksanakan atau mengoptimalisasikan saya sebagai leader di sekolah. Itu pun semampu saya gitu, karena tidak semua bisa berhasil dengan baik. Kemudian Bu, apa selama ini Ibu menemukan tantangan atau hambatan ketika Ibu mengambil keputusan tersebut? Banyak sekali, tapi bukan di sekolah ini. Kalau Ciwaru, insya Allah oke. Tadi saya sudah bilang, kalau saya punya anak buah 14, 10 sudah mengikuti, itu berarti sudah menjadi pemimpin yang baik. Ketika saya ditugaskan pertama menjadi piloting kurikulum 13 di Bojong 5, baru 2 tahun berjalan, karena kebutuhan dinas, kepentingan dinas, saya pindahkan ke SDN Sukamantri 2. Di sana karena memang kata orang-orang, kata komite bahwa kepala sekolahnya adanya seminggu sekali gitu ya. Jadi ada berbagai permasalahan. Jadi guru enak berada di tempat yang adem, berada di tempat yang aman, di zona aman. Pas datang saya ke sana dengan berbagai aturan, dengan apa, mereka mungkin tidak sepemahaman dengan saya. Akhirnya mereka melakukan demo dan membuat surat kawan. Saya tersenyum saja, nggak apa-apa. Saya punya komite sekolah, saya punya orang tua murid yang dekat, saya juga punya pengawas dinas. Merasa terganggu? Sebetulnya saya terganggu. Di rumah saya nangis ngobrol dengan suami saya, tapi kata suami saya, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Ini adalah tantangan. Allah tidak akan memberikan permasalahan dalam batas kemampuan kita. Iya, alhamdulillah. Akhirnya orang yang menjadi provokator, yang membawa guru-guru, tidak semua ya, yang 5 pro ke saya, yang 5 pro ke dia. Akhirnya yang 5 yang pro ke saya itu memberikan saya jalan keluar seperti apa, akhirnya bisa ngobrol. Dan orang yang menjadi provokator itu saya tanda tangan untuk naik ke 4B. Kalau orang lain mungkin tidak, kalau saya insya Allah. Dan salah satunya saya berikan tugas yang cocok dengan dia. Biasanya dia cocoknya mengatur uang, saya berikan tugas untuk mengatur keuangan di sekolah. Jadi diberi kepercayaan. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Ya, ada sih. Kadang-kadang situasional juga. Kalau misalnya saya sudah ngobrol dengan ketua komite, kebetulan ketua komitenya masih muda gitu ya, jadi masih energi. Ketika ada apa-apa, Ibu ngobrol ke saya. Kalau ada apa-apa saya kadang-kadang, Pak, ditunggu dalam jam segini kita mau menyelesaikan ini. Sampai wartawan pada datang juga ya, karena memang bukan saya justru yang disalahkan adalah guru tersebut gitu. Saya pasrah saja.
ada jadwal tertentu, misalnya kapan saya mengundang PGRI, mengundang Kapus Bidik pada saat itu, sehingga akhirnya berkumpul dan kami bisa menyepakati hal-hal yang memang tidak merugikan salah satu pihak. Dia guru saya, dia juga harus taat pada aturan, saya juga harus taat aturan. Akhirnya kita semua bisa damai gitu. Jadi, tapi kadang-kadang situasional juga ketika misalnya kan kalau ada permasalahan tidak serta-merta ada bencana ya. Ada juga pada saat itu juga mungkin kalau yang bisa diselesaikan kita selesaikan selama ada orang yang mau membantu kita. Kita jangan bekerja sendiri, kita punya perangkat, komite, masyarakat, siapapun yang biasa diajak. Kolaborasi ya. Ya, berkolaborasi dengan yang lain. Oh ya Ibu, apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Oke. Ada buku leadership ya, buku kepemimpinan, ada buku kepemimpinan kepala sekolah. Itu dulu saya dapatkan ketika saya S2 di UPI. Jadi sampai sekarang walaupun itu cetakan tahun 2000 itu masih bermanfaat buat kita ketika ada di rumah, ketika kita ada waktu senggang kita baca bagaimana sih caranya menjadi seorang pemimpin yang baik. Di UPI kita pelajari juga, kemudian ada peraturan perundang-undangan juga yang mengikat tentang ASN atau apapun, itu juga kita pelajari. Dan ketika kita berkumpul dengan ketua K3F, dengan ketua gugus itu didiskusikan bersama-sama agar itu bisa disosialisasikan di sekolah kita masing-masing. Itu mungkin, dan yang lainnya mungkin dari pengalaman juga, karena mungkin ada jam terbang sudah 15 tahun, kita sedikit banyak mengetahui oh ini kalau A permasalahannya harus Banyak pengalaman sekali. ya ada, walaupun itu tidak menutup kemungkinan saya bukan orang yang pintar, saya bukan orang yang kreatif, bukan, tapi karena memang seperti itulah pemimpin. Saya juga belum bisa idealis, cuma bisa menjalankan selama ini, alhamdulillah hasilnya memuaskan. Tapi tentunya harus tahap demi tahap, step demi step ya, step by step. Kita tidak bisa langsung seperti makan gorengan sama cengek langsung pedas, enggak. Jadi melalui proses. Ibu luar biasa sekali semua pengalaman-pengalaman Ibu, kemudian cara Ibu mengatasi semua kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu. Nah tentunya itu mungkin menjadi sebuah pembelajaran bagi Ibu. Apa itu Bu kira-kira? Pembelajaran seperti apa yang Ibu dapatkan? Dari sekian tahun, kayaknya sejak sebelum jadi guru juga ya, kita sebetulnya saya tidak pernah bercita-cita untuk jadi guru. Cuman ketika saya kelas 2 suka disuruh sama teman-teman saya untuk mengajar gitu, pakai daun, pakai lidi. Nah itu adalah menjadi pengalaman buat oh berarti saya itu mungkin sama Allah ditakdirkan untuk bakat menjadi guru dan seorang pemimpin. Nah dari tahapan-tahapan itulah kita bisa tahu bagaimana caranya menjaga stabilitas emosional kita agar kita tidak marah, agar selalu tersenyum menghadapi semua permasalahan yang kita hadapi. Dan jangan lupa kita selalu berkolaborasi, bekerja sama dengan guru-guru yang ada di sekolah kita, karena ternyata guru-guru yang di sekolah manapun luar biasa apabila kita mengelolanya dengan baik. Nah itu jadi stabilitas emosional, insya Allah semuanya bisa berhasil. Luar biasa sekali Ibu atas semua pengalaman-pengalamannya. Itu juga bisa saya jadikan sebagai pembelajaran juga bagi saya, motivasi terhadap diri saya juga dalam menjalankan tugas saya. Terima kasih Ibu atas waktu yang telah diluangkan. Iya, terima kasih kembali. Cuman saya amanat sama dunia yang sekarang sedang bergelut di dunia guru penggerak. Satu, bersabar, tetap senyum, saya juga emosi tetap stabil. Insya Allah dunia semua guru-guru Ciwidey saya doakan menjadi PNS yang profesional. Ya, saya juga belum bisa profesional, tapi mari kita sama-sama berbagi, saling memberi. Insya Allah ilmu itu akan bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Terima kasih dunia. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nida. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk datang memenuhi undangan saya. Oh ya Bu Nida, ini kan saya ada studi kasus. Nah,
bagaimana nih Ibu sebagai kepala sekolah selama ini menyikapi kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu? Kasus yang mengenai siswa atau guru atau bagaimana? Ya, mengenai guru mungkin Bu. Mengenai guru yang berbenturan dengan aturan Ya, gitu. misalnya kan selama ini Ibu menerapkan suatu aturan. Nah, tetapi berbenturan dengan etika gitu Bu. Nah, bagaimana Ibu menanggapi semua itu Bu? Ya baik Ibu. Jadi untuk kasus-kasus yang berbenturan dengan dilema etika gitu, dilihat dulu pertama masalahnya apa kasusnya, kemudian setelah dilihat diidentifikasi penyebab-penyebabnya, dari situ baru ditindaklanjuti bagaimana harus menyelesaikannya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu dalam kasus itu Bu? Menyelesaikannya? Ya pengambilan keputusan itu kan di tahap akhir ya. Jadi setelah melewati proses tadi, Ya. baru terakhir diambil keputusan tentunya karena kasus itu bukan hanya melibatkan saya seorang pemimpin, tetapi orang yang bersangkutan, kemudian yang sekelilingnya yang tersentuh oleh hal tersebut, termasuk sekolah aturan itu perlu adanya musyawarah ya bukan, baru nanti dari situ diambil. Jadi selama Ibu diskusi ya mungkin dengan guru semuanya di sekolah. Ya, diskusi. Kemudian Ibu apa nih langkah-langkah yang Ibu ambil untuk mengambil keputusan itu? Prosedurnya seperti apa? Prosedur langkah-langkahnya. Ya jadi ketika musyawarah dilakukan, tentunya kita harus melihat kasusnya yang pertama itu apakah melanggar norma itu apa yang dilanggar. Jangan sampai keputusan kita melanggar norma tersebut. Itu kemudian nanti ada lagi etika atau adat ya, adat yang ada di sekolah dan lingkungan. Nah, dan keputusan kita pun jangan sampai berbenturan dengan hal tersebut. Jadi itu menjadi pakem gitu ya, jadi benteng untuk kita agar keputusan-keputusan yang diambil tidak melanggar. Kemudian yang terutama itu jangan sampai terjadi publikasi Ya. Maksudnya kasus itu mencuat sehingga jadi Jadi ramai. hanya untuk diselesaikan di sekolah Ibu saja ya? Iya. Kalau memang bisa seperti itu. Ya. Kemudian Ibu apakah ada hambatan atau tantangan ketika Ibu menyelesaikan kasus-kasus itu dengan guru-guru di sekolah Ibu? Hambatan dan tantangan ada saja biasanya ya. Karena melibatkan banyak orang, salah satunya biasanya perbedaan pemikiran dari setiap orang itu di situ suka ada sedikit diskusi yang memanas lah ya. Miskomunikasi Ya, bisa miskomunikasi, bisa pendapat yang berbeda gitu. Jadi itu sih yang biasanya agak sulit gitu untuk diambil jalan tengahnya. Ya Ibu, karena mungkin setiap isi kepala orang itu berbeda-beda ya Bu. Kemudian Ibu dalam mengambil keputusan tadi, adakah faktor-faktor atau seseorang yang selama ini membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus ini? Yang mempermudah biasanya orang-orang yang cukup berpengaruh gitu ya. Jadi di sekolah itu kan suka ada yang dituakan, senior. Nah, kita salah satu yang menjadi pertimbangan senior lebih tahu dan lebih bijak gitu. Jadi bareng-bareng lah gitu, dan Dengan cara diskusi dan kolaborasi juga mungkin. gitu. Nah, kemudian Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat
Ibu petik dari pengalaman menangani dan menyelesaikan atau membuat keputusan dari kasus-kasus Ibu itu? Jadi pembelajarannya setiap ada masalah yang berhubungan dengan dilema etika, itu yang pertama adalah ketika mengambil keputusan tidak berdasarkan hasil sendiri. Jadi harus melalui musyawarah, diskusi, kemudian berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait sehingga semua pihak itu merasakan kenyamanan, tidak ada yang dirugikan gitu ya. Jadi saling mendukung. Sangat bijak sekali ya keputusan yang Ibu ambil itu. Ibu mungkin terima kasih atas waktunya. Ini merupakan pengalaman untuk saya juga ya ke depannya bagaimana saya harus menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin pembelajaran ataupun pemimpin sebagai kepala sekolah nantinya. Dan pengalaman yang Ibu berikan tadi sangat berharga sekali bagi saya, ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Bu Nida atas waktunya. Iya, baik Ibu, sama-sama. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan kita saling berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.